Shalom, selamat pagi smart people. Kembali lagi di program Street Justice dengan saya Ferdi. Pada pagi hari ini saya ingin share sesuatu yang berhubungan tentang menghakimi. Seberapa sering kita mengalami hal-hal yang ya buat kita itu kurang menyenangkan, Bapak Saudara. Yang kadang ngebuat kita ngerasa ingin membalas orang tersebut, ya. Dalam artian ketika kita mengalami hal yang kurang menyenangkan tersebut dari seseorang, rasanya kita ingin membalas orang tersebut. Kita secara tidak langsung dendam dengan orang tersebut, ya. Karena kita ingin membalas perbuatan dia yang akhirnya yang gak jarang juga kalau perlakuan yang kurang menyenangkan dari orang itu pada akhirnya kita bales, ya. Kita bales entah itu dengan hal yang serupa, entah itu dengan tingkat kesakitan yang berbeda mungkin ketika orang itu menyakiti kita. Tapi di sini pada pagi hari ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara bahwa hal-hal itu secara tidak langsung kita tidak sadar Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang kita lakukan itu adalah menghakimi, ya. Tapi topik yang saya bahas pagi hari ini bukan tentang menghakimi, melainkan kebenaran itu bukan untuk menghakimi Bapak Ibu Saudara, melainkan kebenaran itu untuk mengasihi, ya. Sedikit sharing pengalaman ya Saudara. Jadi ada satu hal yang menurut saya pribadi itu kurang menyenangkan, ya, yang terjadi dalam hidup saya, di mana hal tersebut membuat saya jadi putus sekolah ketika saya SMA kelas 2, ya. Saking tidak menyenangkannya buat saya langsung merasa bahwa saya harus membalas hal ini dengan suatu hal yang lebih menyakitkan lagi. Dan orang tersebut itu mama saya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Karena pada saat saya kelas 11, ya, ada satu kejadian di mana orang tua itu diharuskan datang ke sekolah, ya. Ya, orang tua saya diharuskan datang ke sekolah, tetapi seling berapa lama orang tua saya itu nggak datang ke sekolah, yang ngebuat saya akhirnya tidak diperbolehkan datang ke sekolah sampai orang tua hadir menemui kepala sekolah. Dan sampai 1 bulan, ya, 1 bulan barulah orang tua saya datang ke sekolah menemui kepala sekolah saya. Dan singkat cerita, di situ orang tua saya dikasih tahu bahwa kalau saya balik sekolah sudah dipastikan tidak akan naik kelas. Jadi harus tinggal kelas dan ngulang lagi di kelas 11. Nah, pada saat orang tua saya pulang, di situ disampaikanlah apa yang kepala sekolah saya sampaikan ke mama saya. Secara tidak langsung saya langsung
merasa bahwa ini apaan ya? Ya kali saya yang udah sekolah sekian lama, tiba-tiba sudah dinyatakan tidak naik kelas duluan sebelum pengumuman rapot akhir. Waktu itu masih pertengahan semester, Bapak Ibu Saudara. Jadi masih jauh dari ujian akhir. Sudah dinyatakan tidak naik kelas. Dan di situ saya langsung berpikir saya harus membalas. Dengan apa? Dengan merusak diri saya sendiri. Jadi ketika saya mendengar kabar, ketika kepala sekolah saya bilang ke mama saya kalau saya dipastikan tidak naik kelas dan harus tinggal kelas, saya langsung memutuskan untuk tidak sekolah saat itu juga, untuk berhenti sekolah saat itu juga. Karena secara manusia saya pada saat itu berpikir bahwa ya udah percuma, ngapain juga ngulang lagi kan. Daripada aku ngulang lagi kelas 11 lagi, ya mending tak kerja aja. Mending aku kerja, mending aku cari duit, dan duitnya aku buat seneng-seneng. Itu yang terlintas di pikiran saya pada saat itu. Dan ya, seperti yang Bapak, Ibu, Saudara ketahui dan pikirkan saat ini, hal itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Saya putuskan berhenti sekolah, saya memutuskan bekerja, dan ya pada saat itu uang hasil saya bekerja pun ya saya pakai sendiri, saya buat senang-senang sendiri, apapun yang saya ingin lakukan dengan uang itu ya udah itu yang saya lakukan. Saya nggak mikirkan apa yang orang tua saya butuhkan, saya nggak pernah mikir perpuluhan dan lain sebagainya. Yang penting hasil keringat saya ini saya buat senang-senang. Dan itu membuat saya pribadi yang pada akhirnya jatuh, ya, jatuh, dan justru hal itu tidak berdampak apa-apa ya, bagi orang tua saya, bagi mama saya itu, dari sudut pandang saya pribadi. Jadi pada akhirnya saya cuma mikir, oh sia-sia yang kulakuin ini. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan sama-sama baca ya, baca firman Tuhan. Kebetulan ayat ini tiba-tiba dikasih ke saya di Roma pasal yang kedua dari ayat pertama sampai 16. Di situ perikopnya tentang hukuman Allah atas semua orang ya. Jadi ini diangkat dari kisah Paulus yang sedang berada di Roma pada saat itu. Kita akan baca sama-sama. Roma pasal 2 ayat 1 sampai ayat 16. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Nah, dari ayat 1 ini jelas ya, Paulus mengatakan bahwa ketika kita menghakimi orang lain, di situ kita juga menghakimi diri kita sendiri. Dalam artian, hal yang kita lakukan untuk menghakimi orang tersebut itu tidak membenarkan perbuatan kita menghakimi orang tersebut. Kita tidak beda jauh, bahkan kita serupa dengan orang yang melakukan kejahatan tersebut pada kita.
Terlebih lagi orang yang kita hakimi itu tidak melakukan kejahatannya kepada kita, melainkan kepada orang lain. Dia jahatnya kepada orang lain, kita yang sebagai orang yang tidak ada sangkut pautnya justru menghakimi orang tersebut atas dasar kebenaran yang kita miliki. Dan di situ Paulus katakan, sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi, ketika kita menghakimi orang tersebut bahwa orang itu adalah orang yang berdosa, loh, kita juga berdosa, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti karena kita sudah mengerti kebenaran, kita sudah tahu kebenaran, kita dilayakkan untuk mengatakan orang lain itu adalah orang yang berdosa. Dalam artian menghakimi dia. Melainkan ketika kita sudah tahu kebenaran, kita diajarkan untuk berbuat kasih kepada orang-orang yang bersalah kepada kita, berbuat kasih kepada orang-orang yang jahat kepada kita. Bahkan Tuhan sampai menggambarkan dengan ketika engkau dipampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Atau sebaliknya, saya agak lupa juga. Kita lanjut ke ayat yang kedua, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Di situ Paulus tekankan bahwa orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang melakukan hal-hal buruk, itu sudah disiapkan Tuhan sendiri hukumannya, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Jadi hukuman yang akan mereka terima itu Tuhan sendiri yang akan kasih. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara tidak percaya bahwa Tuhan akan balas perbuatannya dia, ya berarti kita sebagai orang yang dibilang orang-orang yang percaya secara tidak langsung nggak percaya kalau Tuhan akan membalas perbuatannya bagi kita, seperti itu. Dalam artian ya kita nggak percaya bahwa Tuhan akan ngebela kita, yang artinya kita tidak memiliki iman kepada Tuhan dalam hal tersebut. Lalu ayat yang ketiga, dan engkau hai manusia, ya ini Paulus sampai menekankan hai manusia. Jadi surat ini ditujukan kepada seluruh manusia, ya Bapak Ibu Saudara yang merasa masih manusia. Engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ayat yang keempat, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi, kebenaran yang kita tahu, hukum-hukum kasih yang sudah kita terima, kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, bahkan sampai Tuhan Yesus yang diberikan Tuhan bagi kita para manusia ini, ya, yang tekankan oleh Paulus, hai kau para manusia, untuk mati di kayu salib dan menebus dosa-dosa kita. Itu karena apa? Karena Allah, karena Tuhan itu pengen, Bapak Ibu Saudara, justru dengan apa yang telah Tuhan berikan dari kasih karunia dan kemurahan hatinya Tuhan itu mendatangkan pertobatan bagi kita orang-orang yang berdosa ini, termasuk orang yang pada saat itu kita hakimi secara nggak langsung. Jadi bukan berarti dengan kita menghakimi orang-orang tersebut, orang-orang itu akan dapat ganjaran yang setimpal.
Dengan kita menghakimi orang-orang tersebut, orang itu akan dapat jera atas apa yang dilakukannya. Justru dengan hal yang seperti itu malah membuat munculnya kemungkinan, ya, munculnya kemungkinan orang tersebut tidak akan memilih jalan pertobatan, melainkan mengambil keputusan yang salah. Keputusan yang salah itu seperti apa? Ya, bisa jadi dia akan jadi semakin jahat dari sebelumnya. Dan ada juga kemungkinan dengan perbuatan kita yang menghakimi orang tersebut, itu dapat menimbulkan keputusasaan bagi dia, Bapak Ibu Saudara, yang membuat dia mengambil keputusan yang tidak kita inginkan lah, banyak hal. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat berita pada akhir-akhir ini, ya, sering kita dengar berita-berita di mana anak-anak kuliah, ya, yang melakukan suicide atau bisa dibilang bunuh diri, ya. Itu karena apa? Karena keputusasaan, Bapak Ibu Saudara. Mereka putus asa dengan apa yang mereka hadapi, yang akhirnya mereka mengambil keputusan untuk melakukan bunuh diri. Jadi kemungkinan-kemungkinan seperti ini bisa saja terjadi ketika kita mengambil keputusan untuk menghakimi orang yang berlaku jahat kepada kita. Bisa jadi orang itu bertambah semakin jahat, bisa jadi orang itu akan putus asa dan bukannya mengambil jalan menuju pertobatan, melainkan mengambil keputusan di mana dia akan mengakhiri hidupnya. Jadi kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita, firman Tuhan yang selalu kita dengar tentang kasih, tentang kemurahan Tuhan, ya, tentang kita yang harus saling mengasihi, bahkan orang yang jahat kepada kita juga harus kita berikan kasih yang serupa, tidak memandang bulu. Untuk apa? Untuk menjangkau orang-orang tersebut agar mau mengambil jalan menuju pertobatan, Bapak Ibu Saudara. Tugas kita adalah melakukan firman-Nya, melakukan kebenaran yang sudah kita dengar. Hasilnya kita serahkan kepada Tuhan, bagaimana Tuhan akan membentuk dia, bagaimana Tuhan akan memberikan hasil yang akan Dia tunjukkan kepada kita. Dari ayat yang kelima dikatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi ketika kita tahu kebenaran, ya Bapak Ibu Saudara, lalu kita menggunakan hal itu untuk menghakimi, kita sudah diperingatkan nih. Ayo dah, tidak usah membalas apa yang orang itu lakukan kepada kamu. Wow, gak bisa. Orang itu harus merasakan hal yang sama seperti apa yang saya rasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal itu adalah kekerasan hatimu. Mungkin kita nggak sadar ya ketika kita merasakan hal itu, tapi di sini kita diingatkan bahwa
Ketika kita memutuskan untuk kekeh membalas orang yang melakukan kejahatan pada kita, orang yang menyakiti kita, ya, itu adalah bentuk kekerasan hati kita. Kita berkeras hati menolak kebenaran itu sendiri, Bapak Saudara. Jadi kita yang tahu kebenaran ini ketika melakukan hal tersebut dan akhirnya menghakimi orang tersebut, itu adalah bentuk penolakan kebenaran yang sudah kita tahu. Bentuk penolakan, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan bilang, oh beda, ini beda, itu beda. Nggak. Firman Tuhan itu absolut mutlak. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi. Jadi ketika firman Tuhan katakan, kasihi, kasihi, Bapak Ibu Saudara. Kita beruntung bahwa kita posisinya hidup di zaman Yesus telah mengajarkan hukum kasih. Bayangkan kalau pada saat ini kita masih hidup di zaman hukum Taurat yang berlaku dalam hidup kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, bayangkan. Lalu ayat ke-6 dikatakan, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini ayat yang sering kita dengar ya, bahwa ia, i-nya ini besar, yang dikatakan berarti ia ini yang dimaksud Paulus adalah Tuhan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ayat ke-8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat pada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Jadi di ayat 6, 7, dan 8 ini ya, itu Paulus menekankan bahwa kita sebagai manusia itu tidak memiliki hak untuk menghakimi sesama kita manusia, Bapak Ibu Saudara. Terlepas apa yang dilakukannya. Secara pribadi ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bukan berarti dengan apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu Saudara merasa bahwa oh berarti kalau orang itu membunuh kita biarkan saja. Enggak Bapak Ibu Saudara. Yang saya maksud di sini adalah secara pribadi. Ya. Kalau tindak kriminal itu negara sudah punya hukum sendiri. Jadi ketika kita ini saat ini tinggal di negara Indonesia, ya itu artinya kita harus mentaati hukum-hukum yang ada di Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita melakukan kejahatan yang sampai di titik tingkat kriminal, ya harus diadili secara hukum negara, secara hukum yang berlaku di negara kita ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan berarti karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh menghakimi orang yang berbuat jahat, itu artinya kita harus membiarkan orang-orang yang melakukan kejahatan, Bapak Ibu Saudara, bukan ya. Tetapi bagian kita adalah mengingatkan ketika orang tersebut melakukan kejahatan, terutama dosa. Sedangkan ketika dia memutuskan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut yang sampai di titik kriminal, ya kita serahkan kepada hukum negara ini, Bapak Ibu Saudara. Seperti itu. Karena
urusan kriminal, negara yang akan mengatur bagaimana orang tersebut akan menerima hukuman yang setimpal dan akan membuat dia jera. Sedangkan dosa yang orang tersebut tanggung itu adalah bagian Tuhan yang akan menghukumnya menurut perbuatan dia. Tetapi secara pribadi ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasa bahwa kita disakiti sama dia, sama orang tersebut, kita merasa bahwa orang tersebut melakukan kejahatan kepada kita, mungkin secara verbal, mengata-ngatain, atau banyak hal ya Bapak Ibu Saudara yang menyerang kita secara pribadi. Kita secara pribadi tidak memiliki kuasa untuk menghakimi orang tersebut ataupun membalas perbuatannya Bapak Ibu Saudara. Karena di sini di ayat 8 dikatakan tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Ya. Di garis bawahi Bapak Ibu Saudara, mencari kepentingan sendiri. Yang dalam artian ketika kita membalas perbuatan orang yang berbuat jahat kepada kita, dengan catatan kita merasa bahwa orang tersebut harus menerima ganjaran yang sama, harus merasakan kepahitan yang sama, harus merasakan luka yang sama yang kita alami, itu adalah bentuk kepentingan sendiri. Dan apakah hal itu termasuk dalam kebenaran? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita bahwa kita harus membalas apa yang orang berbuat terhadap kita. Terutama hal itu adalah hal kejahatan. Jadi artinya kita tidak taat dengan kebenaran yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang di situ juga ditulis di ayat yang ke-8 yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Lalu ayat ke-9, nah ayat yang ke-9 ini ya udah Tuhan persiapkan ya. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ya. Kita nggak ambil orang Yahudi ataupun orang Yunaninya ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena yang ditekankan Paulus di sini adalah hai kaum manusia. Jadi hai yang merasa masih memiliki jiwa manusia, ingat Bapak Ibu Saudara, kita tidak memiliki kuasa untuk menghakimi orang lain. Lalu ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Jadi ketika Paulus di Roma ini, dia menyampaikan ke seluruh manusia tidak memandang bulu orang tersebut memiliki darah apa, orang tersebut memiliki keyakinan apa, Bapak Ibu Saudara. Hukum ini berlaku untuk manusia. Oke, ayat ke-11. Nah, ini sebab Allah tidak memandang bulu. Ya. Jadi Tuhan Allah kita tidak akan pilih-pilih untuk menghukum manusia yang berbuat jahat, berbuat dosa. Gak pilih-pilih Bapak Ibu Saudara. Semua mendapatkan upah ganjaran dan hukum yang sama, yang setimpal, yang menurut ukuran Tuhan layak dia terima sebagai ganjaran perbuatan yang seperti yang telah dia lakukan. Dan itu termasuk kita juga.
Ayat ke-12 dikatakan sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Itu ya fungsi hukum Taurat yang kita tahu. Karena di ayat ke-13, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Dan di sini konteksnya firman Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti kita tahu bahwa hukum Taurat adalah hukum yang Allah berikan kepada Musa, ya, yang jadi 10 perintah Allah itu menjadi hukum Taurat yang akhirnya mencabang dan mengakar menjadi banyak. Dalam artian dari 10 itu ada bagian-bagian yang akhirnya lebih detail lagi yang menjadi hukum Taurat ya. Kalau Bapak Ibu baca ya. Di Perjanjian Lama. Lalu Paulus menegaskan bahwa bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah. Dalam artian bukan orang yang mendengar kebenaran, bukan orang yang tahu kebenaran yang benar di hadapan Allah. Yang menjadikan kita benar. Dalam artian ketika kita mengetahui kebenaran, ketika kita tahu kebenaran, ketika kita telah mendengar kebenaran dalam kehidupan kita, itu tidak membuat apa yang kita lakukan benar di hadapan Allah. Tetapi orang yang melakukan kebenaran tersebut, orang yang melakukan kebenaran dari firman Tuhan yang telah disampaikan, ya, melakukan, Bapak Ibu Saudara, itu yang dibenarkan sama Tuhan. Jadi di ayat 14 dikatakan apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ayat 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ayat 16, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Di bagian terakhir ini kita tahu bahwa Paulus menekankan bahwa yang tidak tahu kebenaran pun, yang belum mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan pun belum tentu orang-orang yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Dalam artian manusia itu memiliki takarannya masing-masing, Bapak Ibu Saudara, entah itu kejahatan maupun kebaikan yang dilakukan. Jadi bukan berarti orang yang belum mengenal Yesus itu adalah orang yang sudah berdosa, orang yang tidak layak untuk diajak bergaul, ya. Bukanlah orang yang layak untuk kita jadikan teman, tetapi tidak menutup kemungkinan juga orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran adalah orang-orang yang kudus. Jadi mengetahui kebenaran dari firman Tuhan, mengetahui kebenaran yang disampaikan di gereja-gereja yang mungkin selama ini kita dengar, itu tidak membuat diri kita benar atas segala sesuatu hal yang kita lakukan. Justru ketika kita sudah mendengar kebenaran-kebenaran tersebut, kita dituntut,
Kita diharuskan untuk melakukan hal tersebut. Kita harus melakukan firman dalam kehidupan kita. Dengan menghidupi firman tersebut, disitulah nama Tuhan akan dipermuliakan dengan hidup kita. Disitulah ketika kita melakukan firman hukum kasih kepada orang-orang yang menyakiti kita, jalan pertobatan adalah jalan yang akan mereka ambil, Bapak Ibu Saudara. Mungkin tidak saat itu juga, mungkin bisa 1 hari lagi, mungkin bisa 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, 1 tahun, 10 tahun, siapa yang tahu. Hanya Tuhanlah yang menentukan waktu di mana hal itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai umatnya yang sudah disampaikan kebenaran firman Tuhan tersebut, bagian kita cuma mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Jadi kita tidak perlu menerka-nerka, tidak perlu berusaha memikirkan apa yang akan Tuhan kerjakan, berusaha memikirkan apa yang akan Tuhan lakukan. Yang perlu kita lakukan hanyalah melakukan firman-Nya, mengerjakan apa yang menjadi bagian kita sebagai umat-Nya, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini kembali saya ingatkan, kembali kita diingatkan oleh firman yang telah kita baca pada pagi hari ini, bahwa kebenaran itu bukan untuk menghakimi, melainkan kebenaran itu digunakan untuk mengasihi. Terima kasih. Semoga firman ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kesaksian saya pun dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.